Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Ya, di video kali ini aku bakal sharing lagi mengenai jalur SPAN PTKIN. Tapi khusus di video ini aku bakal share hal-hal yang nggak boleh kalian lakuin kalau misalnya kalian mau lolos SPAN PTKIN. Nah, jadi video ini tuh khusus kalian yang mau daftar jalur SPAN ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau daftar, ya harusnya kalian mau sih, supaya kalian ada pegangan gitu loh. Kalian jangan cuma daftar satu jalur aja atau dua jalur aja. Kalau bisa kalian daftar semua jalur yang kebuka, karena seperti aku kemarin nih di tahun 2019 aku tuh daftar 9 jalur sekaligus biar aku nggak gapir gitu lah. Oke deh, sebelum kita nonton videonya, kalian jangan lupa semangati aku dulu ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, supaya aku lebih semangat untuk bikinin kalian konten YouTube dan share informasi tentang jalur-jalur menuju kampus tahun 2024. Dan kalau misalnya kalian mau mencari informasi melalui Instagram, boleh banget kalian stalking Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget mengadakan tryout gratis dan juga informasi-informasi yang aku berikan melalui Instagram tersebut. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, nah di video kali ini jadi aku tuh bahas jangan lakuin hal ini ketika kalian mau lolos SPAN PTKIN tahun 2024. Apa aja sih kak yang nggak boleh kita lakuin kalau misalnya udah daftar jalur SPAN, terus kita nggak boleh lakuin apa? Oke, langsung kita bahas. Yang pertama yang nggak boleh kalian lakuin kalau misalnya kalian mau lolos SPAN PTKIN, yaitu tidak mempertimbangkan nilai rapor. Nah, apa sih maksudnya kalian nih? Nah, jadi belajar dari tahun kemarin banyak banget nih siswa yang memilih kampus dengan grade tertinggi namun tidak mempertimbangkan nilai rapornya. Jadi buat teman-teman, silakan kalian memilih kampus yang sesuai dengan pertimbangan nilai rapor kalian. Kenapa? Karena yang mendaftar SPAN PTKIN ini bukan dari sekolah kalian saja atau bukan dari 1-2 sekolah aja, tapi banyak banget seluruh sekolah yang ada di Indonesia, SMA atau SMK di tahun 2024 ini pasti ada salah satunya yang mendaftar SPAN PTKIN. Nah, maka dari itu kalian harus pintar-pintar memilih kampus yang sesuai dengan nilai rapor kalian. So, buat kalian yang mau lolos SPAN PTKIN, silahkan kalian perhatikan nilai rapor kalian dulu dengan grade berapa, rata-ratanya berapa. Terus kalau kalian udah dapetin rata-rata nilai dari rapor kalian, silahkan kalian pilih kampus yang sesuai dengan grade kalian. Jadi jangan sampai kalian misalnya nih nilai rapor kalian rata-rata cuma 80, 81 atau 82, terus kalian memilih kampus yang dengan grade tertinggi atau dia membutuhkan siswa yang nilai rapornya 95, 98, itu sudah jelas kalian minim untuk lolos. Nah, makanya kalian jangan melakukan hal itu ya. Kalian harus mempertimbangkan nilai rapor kalian dulu dengan kampus yang kalian ingin tuju. Next, yang kedua yang nggak boleh kalian lakuin kalau misalnya mau lulus SPAN PTKIN, yaitu memilih jurusan dengan asal-asalan. Nah, jadi di antara kalian itu siswa juga banyak banget nih yang memilih jurusan dengan asal-asalan aja. Entah itu dari mungkin prospek kerjanya yang bagus, yang besar, atau kadang juga hanya disuruh oleh orang tua atau hanya mengikuti teman-teman. Jadi itu yang namanya memilih jurusan dengan asal-asalan. So, kalian harus memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian
kalian masing-masing, sehingga kalian tuh bisa kuliah dengan enjoy, menikmati perkuliahan kalian. Karena pada umumnya perkuliahan itu ada 8 semester ya, atau kurang lebih dari 4 tahun. Makanya teman-teman harus memilih jurusan yang sesuai dengan skill kalian, kemampuan kalian, supaya kalian betah dalam jurusan tersebut. Jangan sampai kalian udah lolos PAN PTKIN, kemarin ada kasus seperti ini, udah lolos PAN PTKIN tapi nggak diambil. Kenapa? Karena jurusannya nggak sesuai dengan bakat dia. Terus juga ada yang kemarin udah lolos PAN PTKIN, udah masuk perkuliahan semester 1 dan semester 2, terus dia berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena merasa dirinya tuh nggak sesuai dengan jurusannya. Maka dari itu teman-teman harus memilih jurusan yang memang sesuai dengan kemampuan kalian, dengan skill kalian, supaya kalian bisa menikmati kuliah sebanyak 4 semester atau 8 semester ya pada umumnya. Kemudian yang ketiga yang nggak boleh kalian lakuin kalau mau daftar SPAN PTKIN, yaitu mendaftar di waktu yang mepet. Maksudnya gimana nih kalian? Nah, jadi untuk pendaftaran SPAN PTKIN mungkin memang rentang waktunya lumayan lama, ada 1 bulan, sekitar sebulan atau lebih. Tapi kalian jangan mendaftar di waktu terakhir-terakhir gitu. Misalnya nih, misalnya ya pendaftarannya dibuka dari tanggal 1 sampai 30 Januari. Nah, kalian baru mau daftar di tanggal 28 Januari, 29, atau bahkan kalian daftarnya di tanggal 30 Januari. Jangan ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya link pendaftaran itu biasa error kalau terakhir-terakhir, karena banyak banget yang daftar terakhir-terakhir, makanya tuh biasa linknya error. So kalian harus daftar mulai dari sekarang. Kalau misalnya udah buka, misalnya nih pendaftarannya udah buka di tanggal 1, kalian bisa daftar di tanggal 5, 6, 7 gitu loh, kalau misalnya linknya belum error. Karena biasanya di awal dan di akhir pendaftaran itu biasanya dia error karena banyak yang daftar gitu loh. Jadi kalian harus memilih waktu pendaftaran yang tepat. Next, yang keempat yang kalian nggak boleh lakuin yaitu kurang memahami dalam pemilihan jurusan. Biasanya ini kan di SPAN PTKIN itu kalian bisa memilih 2-3 jurusan. Ada yang namanya pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Nah, kalian tuh harus pintar-pintar ya menaruh jurusan yang paling prioritas kalian di pilihan pertama. Kenapa? Karena kebanyakan tuh orang lulus di pilihan pertama, namun tidak memungkinkan juga di pilihan kedua dan pilihan ketiga. Karena aku pribadi aja lulusnya di pilihan ketiga. So, kalian harus pintar menaruh harapan kalian di prioritas pilihan pertama. Maksudnya apa kalian nih? Nah, karena seperti ini biasanya tuh orang yang udah lulus di pilihan pertama itu dia nggak mau ambil karena katanya maunya lulus di pilihan kedua. Nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Kalau di SPAN PTKIN atau jalur apapun itu ada 3 pilihan, kalian tuh nggak bisa milih maunya lulus di pilihan berapa. Kalau misalnya kalian lulus, ini tuh udah ditentukan kalian lulus di pilihan 1, 2, atau 3. Kalian nggak bisa memilih. Jadi walaupun kalian lulus di pilihan pertama, kedua, dan ketiga, itu kalian harus ambil ya. Jangan sia-siakan kalau misalnya kalian udah lulus, karena masih banyak di luar sana yang mau lulus tapi belum lulus. Nah, makanya kalau misalnya kalian lulus, entah itu pilihan 1, 2, atau 3, sebisanya kalian ambil. Next, yang terakhir yang nggak boleh kalian lakuin kalau misalnya mau lulus SPAN, yaitu kalian kurang teliti dalam pengisian data ketika pendaftaran SPAN PTKIN. Maksudnya gimana kalian? Nah, kemarin tuh banyak banget kasus yang ketika dia mengisi data pendaftaran SPAN PTKIN, ternyata ada 1 huruf aja yang keliru. Misalnya di bagian nama nih, misalnya nama aku ya, Leni Agustin. Leninya tuh harusnya kan pakai Y yang secocok dengan KTP atau ijazah gitu kan, tapi aku tulisnya pakai I. Nah, itu salah ya teman-teman. Kalian jangan sampai salah pengisian pendaftaran SPAN PTKIN. Misalnya juga nama orang tua biasa salah, atau nomor handphone kalian, atau alamat kalian, atau nisan kalian. Pokoknya data-data yang kalian masukkan itu nggak boleh salah. Makanya kalian ketika mendaftar SPAN PTKIN, pastikan data-data yang kalian masukkan itu sudah benar. Jangan sampai ada yang keliru 1 huruf pun, itu bakal resiko banget.
Yap, itu dia guys informasi yang nggak boleh kalian lakuin ketika kalian mau lolos SPAN PTKIN. Gimana? Kalian udah paham tentang SPAN PTKIN kan? Apakah kalian sudah tergambar tentang jalurnya? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget kalian komen di bawah. Atau kalian butuh informasi apa lagi, boleh banget tanyain sama aku, oke? Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, Leni Agustin, supaya aku lebih semangat untuk memberikan informasi sama kalian. Karena di channel aku tuh banyak banget informasi-informasi, bisa kalian scroll aja. Dan follow juga Instagram info.unptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget live menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian serta mengadakan tryout gratis. Dan kalau misalnya kalian mau WhatsApp aku juga boleh di 0882 4785 4631. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.